Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap calon jamaah haji Kota Mataram, Kecamatan Cakre, para panitia dari IPHI Kota Mataram yang kami hormati. Alhamdulillah, di sore hari ini kita kembali bertemu di tempat yang mulia ini untuk kita sama-sama mengkaji dan berdiskusi kaitannya dengan manasik haji demi kesempurnaan ibadah yang akan kita lakukan. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya semua? Masih sehat? Masih segar ingatannya? Masih ingat tiang? Ingat tiang enggak? Pokoknya harus ingat gitu. Mantap. Kemarin kita hanya baru 20 orang yang kenalan. Sekarang lanjut dulu. Belajar bahasa Arab untuk modal kita berangkat ke tanah suci Mekah. Masih ingat cara pengenalannya? Mana mic-nya kalau gitu? Mic-nya satu. Kemarin yang laki-laki, awas. Ini kita kalau nggak bisa ya awas. Mulai Bunda perkenalkan, kemudian dari mana? Dalam bahasa Arab. Min seganteng. Kerupuk ya. Mana suaminya? Berdua? Oh, enggak itu haji. Enggak. Oh, sudah. Karena kemarin bapak-bapak ini kan sama pasangan. Maksud saya tak pikir sama pasangan. Oke, bagus. Jadi kita nambah kerupuk. Pokoknya Waalaikumsalam. Masya Allah, ini seganteng ternyata banyak ya. Jadi kita Ibu Robiah. Ismi Sri min Gubuk Panaraga. Gubuk Panaraga, mantap. Kalau Gubuk Panaraga itu di sini kita itu sering ketemu sama Bunda. Alhamdulillah. Lanjut. Ismi Riyatul Aini ana min Karangbagu. Karangbagu. Ah ya, tahu saya. Yang ke tembusannya yang ke Taliwang. Ya, ya Bun ya. Alhamdulillah. Berangkat sendirian? Sama? Yang mana Ibu? Oh, Masya Allah. Mantap. Dulu. Semangat. Woi, luar biasa. Ulang. Ini orang Kerang Kemong. Siapa? Ibu saya Pak. Woi. Masya Allah. Pokoknya IP saja kalah dia bahasa Arabnya sama Ibu. Sekarang sudah bisa perkenalan dalam bahasa Arab. Ini luar biasa. Lanjut. Karangkamong. Waalaikumsalam. Syahidah Karang Taliwang. Wih, Masya Allah. Ibunda. Bunda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, seganteng banyak sekali. Jadi kalau kita ruah enak sekali nih, satu jalur set gitu ya. Kita ruah ke seganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana orangnya? Ismi
ibu saya min pandan keras. Pandan? Pandan salas. Iya, pandan salas ya, bukan pandan keras. Pandan salas. Ya, Bunda kita di situ di musola sering pengajian dulu. Oke, semua sudah ini? Mantap, alhamdulillah ya. Jadi kita enjoy dulu, santai dulu. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu, mohon maaf. Dari materi yang pertama dari Tiang, kemudian kemarin juga pemateri dari Pak Prof Musawar. Kira-kira yang belum jelas mana? Sebelum kita lanjut, nanti habis itu kita akan, karena materi Tiang hari ini itu kaitannya dengan proses pelaksanaan ibadah haji Ar-Muzna. Jadi Arafah, Muzdalifah dan Mina, termasuk nanti kaitannya dengan larangan-larangan, kemudian sanksi dari larangan. Yang dimaksud sanksi larangan adalah bila mana kita melanggar aturan-aturan dalam ihram atau di dalam proses haji, maka nanti akan dikenakan dam. Maka bagaimana cara membayarnya, kapan dibayar, di mana bayar, berapa bayarnya, itu juga akan menjadi pembahasan. Nah, tapi sebelum kita lanjut, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, perlu juga Bapak Ibu mungkin ada yang penasaran kemarin atau yang pertama, besok kalau ketemu awas, itu orang yang kecil itu saya mau nanya, oh dari Pandan Salas ini marah sekali kelihatannya. Nih Pandan Salas, saya berikan ruang, berikan waktu untuk bertanya sebelum kita memulai kajian kita di manasik haji ini. Boleh, silakan. Ngiring Bunda, mana mic tadi? Mana mic-nya tadi? Oke. Dari beberapa, saya lupa siapa yang menerangkan Pak Ustadz ya, cuman kemarin itu ada yang sempat harus dijamak kosong ya. Sementara kalau saya lihat itu kan kayaknya timeline-nya itu tidak serumit, maksudnya harus dikosor. Kalau dijamak nggak apa-apa ada ya, cuman kalau harus dikosor kan, data menurut pemikiran saya kan itu untuk waktu yang memang harus singkat, harus ini terburu-buru gitu. Nah kemarin sempat saya lihat perasaan itu jadwalnya agak lama. Kalau tidak salah pas yang di perjalanan mana gitu ya. Nah menurut saya itu tidak harus dikosor, tapi apakah memang kita harus menjamak dan kosor? Oke, bagus, pertanyaan yang bagus. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamak dan qasar itu adalah merupakan rukhsah. Kalau dalam bahasa kita itu dispensasi. Dispensasi itu diberikan hanya dalam waktu-waktu tertentu kepada orang-orang tertentu. Ini. Makanya rukhsah itu tidak boleh berlaku selamanya. Tidak boleh dia berlaku terus-menerus. Ya, maka dia hanya berlaku ketentuannya kepada orang-orang tertentu di waktu-waktu tertentu saja. Apa yang saya maksud dengan waktu tertentu dan orang tertentu? Misalnya waktunya safar, musafir. Jadi kalau safar itu memang itu sangat diutamakan untuk kita menjamak kasar. Kemudian misalnya dalam kondisi tadi kan perjalanan, atau dalam kondisi sakit parah misalnya, ya, seseorang itu masih bisa melakukan, kalau dalam bahasa Imam Hanafi itu apa namanya, dia jam'un suriyun. Jamak suri itu bukan berarti dia menjamak, tetapi dia mengakhirkan 2 waktu sholat, ya, nanti di akhir zuhur sehingga langsung masuk asar. Itu kalau dalam bahasa Imam Hanafi. Nah, jadi Bunda yang dimuliakan Allah SWT, prinsip agama ini sudah kita sampaikan kemarin, yuridullahu bikumul yusr. Agama ini ingin kepada kita itu kemudahan. Ya. Maka dalam konteks tadi, benar pertanyaan Bunda ya, bahwasanya kalau saya melihat kok jadwalnya panjang sekali, kenapa kita harus menjamak kasar? Kenapa enggak dijamak saja? Subhanallah. Ini pertanyaan yang bagus. Pertama yang ingin Tiang sampaikan,
Bapak Ibu itu termasuk di antara orang yang mendapatkan kemudahan. Maka dalam hadis disebutkan Allah itu lebih senang bila mana diambil mudahnya ketimbang beratnya. Ya. Innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasahu kama yuhibbu an yu'ta azaimah. Jadi Allah itu lebih senang untuk diambil rukhsahnya, dispensasinya kapan? Bila mana waktunya memungkinkan. Bila mana waktu ada. Makanya kita ini kan tidak boleh setiap saat ambil rukhsah karena nggak ada alasan. Tetapi begitu ada alasan, oh Allah itu lebih senang. Maka Bunda yang dimuliakan Allah SWT, memang kalau kita melihat time schedule, ya, prosesnya sudah saya sampaikan waktu itu. Memang kalau sudah dalam masuk di asrama haji, yang dipikirkan itu bukan hanya sholat, ya, tetapi proses di situ nanti ada pemeriksaan cek kesehatan di asrama haji. Proses pengecekan paspor, proses pemberian gelang, proses pemberian living cost. Jadi banyak sebenarnya yang akan menjadi kegiatan-kegiatan kita di sana. Sehingga yang dikhawatirkan adalah, ya, di saat misalnya kita tidak mau menjamak kasar karena memang merasa nyaman gitu, sementara nanti ibu dalam urusannya itu mau menyelesaikan administrasi. Waktu urusan ibu ternyata ibu sedang sholat. Nah, jadi disitulah pentingnya kebersamaan. Jadi bukan berarti insya Allah pemerintah dalam hal ini tidak mungkin mencelakakan jamaah haji. Yang pasti apa yang sudah di-schedulekan, apa yang sudah diambil kegiatan-kegiatan oleh pemerintah itu semuanya demi kemaslahatan. Jadi memang dalam pandangan kita, kok bisa sih, kan jam sekian kita berangkat, ngapain cepet-cepet, buru-buru dan lain sebagainya. Ternyata memang ada hal-hal yang memang kita tidak tahu di situ, ya, kaitannya dengan pengurusan proses pemberangkatan jamaah. Maka begitu kita sudah masuk asrama, ya, memang itu sudah berlaku seperti kemarin. Kita sudah berniat safar. Jadi azamnya sudah safar. Maka itu sudah berlaku ketentuan-ketentuan untuk jamak kasar salat. Ya, kenapa? Karena dari awal kita sudah berniat untuk menjadi musafir dan dalam kondisi berproses untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi itulah sebenarnya Bunda, kenapa misalnya ada jamak kasar diproses dari asrama haji, karena tadi banyaknya kegiatan-kegiatan yang harus dilalui dalam proses pelaksanaan ibadah haji. Dan itu tidak keliru. Kenapa? Karena Bunda tidak mengambil setiap hari kok. Ya, hanya sekali dua kali saja. Ya, mungkin hanya waktu besok, waktu di Arafah, waktu di Musdalifah, hanya itu saja. Ya, sama di sini. Jadi waktu kita kembali sudah sampai di Mekah, Madinah, itu sudah kembali normal. Jadi tidak perlu merasa nanti kok saya enak sekali, bukan, karena memang itu adalah peruntukannya buat Bunda, bahwasanya ada diskon atau dispensasi buat mereka yang punya alasan, apakah itu safar, ya, atau alasan-alasan yang memang dibolehkan seseorang mengambil rukhsah tadi. Wallahu a'lam. Kasih nomor 30 coba. Ya, slide nomor 30. Ada lagi? Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ya, pelaksanaan haji. Kita mulai pelaksanaan haji nanti. Pelaksanaan wukuf haji, nomor slide nomor 9. Oke, kalau begitu sambil kita menjelaskan, Bapak Ibu, ya, nanti tolong diperhatikan dengan baik. Kalau belum paham, nanti tolong ditulis dan dipertanyakan. Prinsipnya, walaupun kita membahas masalah A, B, C, bukan berarti nanti tidak boleh bertanya tentang yang lain. Jadi ini hanya sekedar pijakan supaya materi-materi yang diinisiasi oleh IPHI itu bisa berjalan dengan baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini kita berbicara tentang pelaksanaan haji. Ya, jadi haji itu sebenarnya sebentar saja. Ya, waktunya singkat sekali. Kalau sudah berbicara haji itu dimulai dari tanggal 8, 9, 10, 11,
12, 13, selesai. Jadi itu saja. Jadi dari 8 tarwiyah, 9 wukuf, kemudian 10 di Mina, 11, 12. Ya, berarti hanya 5 hari. Makanya ada orang yang mohon maaf mengambil paket yang singkat sekali. Hajinya hanya 7 hari. Tetapi itu biayanya sampai 500 juta. Karena sehari dihitung 100 juta. Jadi jangan berpikir kalau semakin lama semakin murah. Mohon maaf, memang semakin lama justru semakin murah. Tetapi jangan berpikir semakin cepat semakin murah. Itu enggak. Jadi semakin singkat waktunya itu semakin mahal. Loh, kok bisa, Pak? Satu alasannya, karena memang puncak haji ada di situ. Ya, puncak haji itu kan dimulai tanggal 8 itu. Kemudian di situ ya, paket-paket itu sudah mahal semua. Apalagi dia datang untuk mengambil paket itu saja, maka dia akan mendapatkan misalnya fasilitas hotel di Mina, itu hotel spesial. Ya. Kemudian walaupun di Muzdalifah itu tidak ada hotel, tetapi dia juga punya apartemen khusus. Dan itu mahal semua. Jadi dia ambil waktu-waktu yang mahal. Makanya haji ini Bapak Ibu semakin simple. Makanya yang ngambil paket ini adalah para menteri, ya, orang-orang sibuk. Jadi dia nanti selesai haji, dia berangkat ziarah ke Madinah sehari, habis itu balik ke Indonesia. Jadi tidak sampai 10 hari, paling lama 8 atau 9 hari. Ya. Nah, kenapa kita misalnya ngambil 40 hari? 40 hari itu karena memang mengurus sekitar 270.000 jamaah. Jadi itu memerlukan waktu yang panjang, kaitannya dengan pesawat, kaitannya dengan pengaturan hotel. Itu harus mengambil waktu yang banyak. Makanya kemarin ada wacana kan, kenapa sih panjang-panjang 40 hari? Kenapa nggak bisa 30 hari? Nggak gampang mengatur banyak jamaah. Ya, sehingga itulah alasannya mengapa jamaah kita ini harus 40 hari, karena memang tadi kaitannya dengan pesawat, kaitannya dengan hotel, kaitannya dengan akomodasi dan lain sebagainya. Dan bagi kita, ya, mohon maaf, nih tiang kasih tahu, jamaah Indonesia itu kadang-kadang apa istilahnya itu ya, semangatnya itu kita bisa melihat orang Indonesia. Apalagi sekarang ini kan living cost-nya hanya 750. Hati-hati, ya, hati-hati. Jadi orang itu biasanya, ini pengalaman tiang yang berhaji beberapa kali, itu jamaah itu awal-awal semangat ke masjid, terus ke masjid. Padahal hotel kita itu ya lumayan jauh, tetapi memang transportasinya 24 jam. Itu enaknya. Kita Sabko, bus itu sudah ready. Jadi jam berapapun kita turun ke Haram itu sudah ada. Ya, misalnya kita posisinya nanti di wilayah Raudhah Ja'fariyah, itu ada bus yang membawa kita, dan nanti itu akan turun busnya itu di Syi'ab Amir misalnya. Tetapi dari Syi'ab Amir untuk ke masjid itu jalan kaki lumayan, ya, walaupun tidak sampai berkilo-kilo. Atau misalnya kalau kita dapat hotel di Mahbas Jin misalnya namanya, itu akan keluar setelah terowongan, itu dekat dari Masjid Al-Haram. Nah, jamaah kita itu biasanya semangat berangkat. Berangkat. Kenapa? Karena uangnya masih banyak. Berangkat ke masjid, pulang tenteng belanjaan. Kelihatan sekali ini jemaah Indonesia. Habis haji itu kan stay, tinggalnya itu sekitar 15 sampai 20 hari loh. Masih lama. Mulai lemes. Begitu selesai kita tawaf ifadah saja, langsung berketuan, Pak Ustadz Piranta oleh uni ane lema ambai tes kini tu andang kini timu andang kerat kentok lema oleh kerat kentok.
Sida saya lihat pandang salah. Ni wah ni. Jaminan ni. Lemak berketuan jamaah. Pirata oleh ustaz. Angkat baru. Tiang marah terus. Marahnya apa? Bih kepeng, melet juk Masjid Haram. Melet juk Masjid Nabawi. Melet juk Mekah Madinah. Nah ni milih oleh. Kemben milih oleh. Wah bih kepeng. Bih. Jadi ya tanda jamaah Lombok ni dia sak pertama dia berangkat ke masjid itu sambil belanja bawa. Nah, setelah haji wabi kepeng, wang kan juk masjid. Males juk masjid. Enggak mun ketuan piran tak oleh. Iya wah tanda lemas-lemas jauh wabi kepeng kan. Iya wah dia. Karena kalau masih uangnya ke masjid sekaligus nanti belanja. Itu biasa itu. Nggih, bukan enggak salah, enggak keliru rahmat Allah. Tetapi jangan sampai Bapak Ibu memang lumayan lama setelah haji itu terasa loh. Apalagi Bapak Ibu ini kan gelombang kedua. Gelombang kedua itu kita lebih pertama langsung melaksanakan umroh. Karena langsung ke Mekah. Berarti di Mekah habis tawaf ifadah, selesai haji maksudnya, dari Mina sudah selesai, maka itu ada waktu sekitar 15-an hari di Mekah, terus berangkat lagi ke Madinah 8 hari atau 9 hari. Nah, bagi yang suka ibadah, yang senang ibadah, luar biasa, ya. Tetapi kalau namanya manusia jarin, tiang wakidah, dan tiang sudah melihat jamaah haji kita ini, kalau sudah habis uangnya sudah mulai malas. Tedem dong porot, tendok menekut, penang mati, saat lebih kepeng kan, saat kedua, ya macam-macam alasannya. Ya besok aja lihat. Besok kita kalau bisa mohon maaf masukkan kita di grup atau tulis nomor tiang. Besok kalau nggak percaya telepon tiang, ya. Nih dituliskan nomornya tiang di situ biar nanti ditulis kalau yang perlu konsultasi, kaitannya dengan konsultasi. Kalau memang ada di sini waktunya sedikit, apalagi tiang sekarang ini sampai 5:30 karena tiang ada pengajian di Senggigi. Jadi maghrib isya di situ. Tadi pagi kalau subuh buka radio tadi pagi tiang sudah itu. Ini rawas senile RRI no tiang mana? Seribut bengkang mana? Itu. Hadirin Allah. Nah, kita mulai haji. Berarti ingat sudah kemarin dibahas tentang umrohnya. Apanya yang kurang jelas? Tiang ulang. Bapak Ibu, besok karena kita dipastikan sudah gelombang kedua. Ya. Gelombang kedua berarti ihramnya itu sudah dari asrama haji. Ya. Jadi karena ihram sudah dari asrama haji, walaupun ihram yang kita pakai itu belum kita niat atau masuk kepada niat ihram, tetapi itu adalah persiapan. Kenapa? Karena Bapak Ibu nanti akan mengambil mikot itu di Yalamlam. Ya. Biasanya Bapak Ibu oleh pesawat, kru pesawat itu akan diberitahukan, Bapak Ibu sebentar lagi kita akan memasuki Yalamlam, kurang lebih dari saat ini sekitar 1 jam. Maka mohon begitu kru pesawat sudah memberitahu, langsung cepat-cepat ganti. Dendek kena bare julu aneh masih ngandut, masih jangan. Kenapa? Karena pesawat itu bergerak terus. Nden momot. Yang diam itu kita, pesawatnya terus. Jangan sampai kita santai-santai. Tahu-tahu karena santai-santai sudah lewat Yalamlam. Sementara kita belum berniat. Niat tentu kalau nih sekarang niatnya nanti kalau tiang menurut tiang pribadi lebih baik ya kita itu sudah berniat untuk mengambil haji tamattu. Kenapa? Bapak Ibu, karena waktu walaupun gelombang kedua
dari kedatangan Bapak Ibu ke Mekah sampai puncak haji itu masih lumayan lama. Ya. Jadi jangan coba-coba, mohon maaf, mengambil ifrad. Karena apa? Tiang katakan, kalau mau ngambil ifrad, tolong satu, upayakan bawa 3 ihram. 3 untuk ganti-ganti. Karena tidak mungkin kita mau beribadah menggunakan ihram wahlud, letak, luzut, ambun, peling dan lain sebagainya. Dan mohon maaf, tantangan orang ifrad itu jauh lebih berat ketimbang haji qiron atau tamattu. Maka mohon maaf sekali, kalau tujuannya misalnya ada yang ngompor-ngomporin di sini, enak sih dia ngambil ifrad, lelah sekedik dia membayar dam. Kalau hanya tujuannya supaya tidak bayar dam, tiang katakan, jangan-jangan ifrad itu lebih besar damnya ketimbang tamattu. Kenapa? Karena selama itu kita menggunakan pakaian ihram sampai selesai haji. Ada nggak jaminan kita tidak akan mencabut bulu, motong kuku, mencabut uban dan lain sebagainya? Itu berat. Belum lagi namanya kondisi ibadah, tantangannya berat. Tiang katakan berat sekali. Maka terus terang, karena tiang sayang sama pelunggum sami, usia itu berpengaruh, cuaca itu berpengaruh, semuanya berpengaruh. Maka ifrad nanti dulu belakangan, jangan pakai ifrad. Artinya apa? Kita tamattu. Nah, kalau tamattu kita bahas dari sekarang. Tamattu, Bapak Ibu, ingat, jadi begitu dibilang katakan sebentar lagi kita akan memasuki yalamlam, tolong semua yang ada di badan kita itu hanya ihram saja. Terutama laki-laki. Laki-laki pastikan tidak ada yang berjahit, ya, tidak ada pakaian-pakaian yang masih berjahit, yang melekat, peci dan lain sebagainya, tolong tanggalkan. Perempuan hanya 2, ya, dia tidak boleh menutup wajah dan telapak tangan, hanya itu. Selebihnya perempuan boleh. Maka nanti kita akan membahas juga tentang dam. Nah, misalnya nih dam itu ada 3 jenisnya. Ada yang dikenal dengan dam nusuk, ya, kemudian ada yang disebut dengan dam isaah, kemudian ada yang dikenal dengan dam kafarat. Sekarang kalau Bapak Ibu mengambil tamattu, maka kita sudah langsung kena dam. Itulah yang disebut dengan dam nusuk. Kenapa dam nusuk? Karena kita memilih cara haji dengan tamattu atau qiron. Maka kita harus membayar dam. Bagaimana membayar damnya? Yaitu pilihannya menyembelih 1 ekor kambing. Itu pilihannya. Atau kalau memang sudah tidak sanggup misalnya, maka dia bisa mengambil jalan yang kedua, puasa 10 hari, 3 hari di Mekah, kemudian 7 hari di saat pulang. Itu sama dam nusuk dengan dam isaah, ya. Ini satu. Jadi kita belum masuk nanti ke semuanya. Jadi itulah yang disebut dengan dam nusuk, karena kita mengambil tamattu. Maka tamattu itu harus membayar dam. Berapa nilai damnya? Biasanya sudah ditentukan oleh pemerintah Saudi. Itu biayanya sekitar 500 rial, ya, karena langsung bayar ke bank. Nanti akan ada misalnya orang-orang yang menawarkan, nanti kita paket sama kita saja, bisa 275 atau 300. Ya, kalau memang ada orang-orang yang menawarkan seperti itu, kita harus benar-benar tahu orangnya, tahu bagaimana sepak terjangnya, benar nggak dia melakukan, karena ini ibadah. Tetapi kalau yang pasti itu adalah lewat pemerintah, dan itu di store langsung ke bank, ya, Bank Rojihi itu yang menangani, dan itulah yang nanti dagingnya itu dikirim ke seluruh dunia, terutama negara-negara miskin. Itu. Wah, waktu damnya kan kita langsung datang, kan langsung umroh.
Jadi setelah itu sudah boleh. Ya, dam umroh itu bisa dilakukan setelah kita melakukan umroh. Jadi misalnya hari ini selesai umrohnya, berarti besok pagi atau siang sudah boleh mau pakai tur sekalian atau bayar di bank sudah boleh. Ya, kalau sudah bayar ke bank, nanti itu urusan bank yang mengatur. Kita tidak perlu repot-repot. Ya, lebih baik kalau tiang sih yakinnya ke bank langsung. Kenapa? Karena kita tidak perlu lagi repot-repot untuk mengurus ini itu. Kenapa? Karena itu sudah dilakukan oleh pihak pemerintah. Nah, berikutnya tadi kita di mikot. Ada di antara kita begitu sampai di alam lam santai sekali, lupa sampai enggak berniat. Sudah mau sampai Jeddah, ya, baru dia niat. Nah, di sini posisinya ada dua hukum. Apa itu? Satu, MUI memfatwakan boleh kita niat juga di airport Jeddah. Ya. Jadi yang mau ngambil mikot, kalau yakin mikotnya itu di alam lam, maka jangan ngambil di Jeddah. Jangan ngambil di airport Jeddah. Karena memang ibadah itu didasarkan atas dasar keyakinan. Nggak boleh pasang 2, pasang 3 itu nggak boleh. Oh, saya yakinnya di alam lam. Ya sudah, jalani alam lam. Ya. Tetapi kalau yakinnya itu masih, karena fatwa MUI tahun 80 itu membolehkan dan fatwanya boleh mengikat. Saya yakin dengan fatwa MUI, silahkan ngambil mikotnya di Jeddah, di airport. Maka apa hubungannya yang ini, penjelasan ini? Bapak Ibu, kalau kita yakin mikot itu di alam lam, belum berniat, berarti kita sudah melewati mikot tanpa niat, maka tetap membayar dam. Itu yang disebut dengan dam isaah. Tuh, lihat. Jadi agak rumit. Ya. Jadi dam isaah. Kapan kita kena dam isaah? Satu, melewati mikot tanpa niat. Termasuk juga tidak mabit di Muzdalifah, tidak mabit di Mina, atau dia misalnya tidak melontar jumroh, maka dia wajib membayar dam. Itu masalahnya, ada bayarannya. Atau dia tidak mau tawaf wada, itu disebut dengan dam isaah, karena dia sudah melakukan pelanggaran. Pelanggaran apa? Wajib haji. Jadi itu wajib haji. Wajib haji bila mana dilanggar, maka dia harus membayar dam. Damnya berapa? Dia harus menyembelih kambing. Ya, itu. Nah, berikutnya, kalau misalnya dia melanggar larangan-larangan ihram. Bapak Ibu, ada perempuan pakai cadar, padahal tidak boleh pakai cadar, atau dia pakai sarung tangan padahal tidak boleh, maka dia harus kena namanya dam kafarat namanya. Dam kafarat itu penebus karena dia melanggar larangan-larangan ihram. Apa itu? Dia harus menyembelih seekor kambing. Atau kalau tidak mampu membayar seekor kambing, maka dia boleh memberi makan 6 orang miskin. Kalau dia tidak mampu, dia boleh memilih dengan puasa 3 hari. Itu. Dan ini memang, mohon maaf, sulit dipahami, sulit dihafal. Ya, makanya nanti diskusi lewat HP. Kalau nanya-nanya silahkan di nomor HP tiang. Nanti dituliskan di sini untuk yang berkepentingan, untuk mau bertanya, untuk mau minta jawaban-jawaban, nanti bisa ditulis di nomor tiang di situ. Nah? Oh, kalau untuk ibu enggak ada repotnya. Celah ya.
Kalau ini jamaah ini nggak boleh repot kita ini. Ya. Kan pakai HP, siap, boleh. Silakan. Untuk terkait mazhabnya, kita nih kan Indonesia biasanya sapi yang pakai satu tangan di atas. Sedangkan saya pengalaman umroh kemarin orang-orang Arab tuh bilang jangan pakai satu tangan, mungkin karena beda mazhab sama mereka. Apa kita bisa ikut kayak mereka dan pakai satu tangan juga? Apa kita harus mengikuti sapi di Indonesia? Oke. Kalau bicara tentang batasan larangan bagi perempuan, itu memang menjadi konsensus bersama para ulama. Itulah yang disebut dengan jumhur ulama. Jadi kesepakatan semua ulama. Jadi sebenarnya model kita itu, perempuan-perempuan kita itu hanya menutup seperti ini. Sebenarnya kalau tiang lebih baik jangan pakai apapun, ya, karena itu untuk muka dan tangan khususnya, ya, jangan dipakaikan penutup atasnya dan lain sebagainya, karena itu tetap saja menjadi penutup sebenarnya, ya. Termasuk mohon maaf sarung tangan, ya, itu bisa dipakai hanya mohon maaf di saat proses perjalanan untuk menjaga wudhu misalnya, ya, tapi jangan waktu tawaf, ya, karena waktu tawaf itu kan memang itu ibadah. Yang kedua memang aturannya seperti itu. Walaupun jamaah Indonesia menggunakan mohon maaf model sarung tangan bukan yang berjari tetapi menutup, tetap saja itu bagi kita tidak bagus, ya, bahkan kurang afdol lah menurut tiang. Kenapa? Karena jumhur ulama itu membatasi hanya perempuan itu menutup semuanya kecuali. Jadi karena seperti itu maka tiang mengingatkan kita semua, terutama ibu-ibu, lebih baik tidak menggunakan alat media apapun yang membatasi tangan, ya, walaupun itu hanya sekedar sarung, bukan bukan seperti kan sarung tangan biasa, ya, yang menutup atasnya saja. Iya, lebih baik jangan pakai, ya, lebih baik jangan pakai. Memang dalam urusan haji pemahaman ulama itu fleksibel. Fleksibelnya dalam artian apa? Dalam sisi-sisi tertentu, misalnya bersentuhan, terutama bersentuhan. Kalau Imam Syafi'i itu kan paling ihtiyat, hati-hati, nggak boleh orang itu bersentuhan. Tetapi semua ulama dalam konteks haji, karena di situ berhimpunnya banyak orang yang sulit untuk melakukan wudhu dan tidak akan mungkin menghindari pergesekan, maka kita boleh untuk mengambil mazhab yang lain, apakah Imam Hanafi atau Hambali atau Maliki dalam hal-hal yang krusial tadi. Tapi dalam urusan tangan saya pikir lebih baik jangan mengambil pemahaman yang lain, kecuali tadi jangan menutup muka dan telapak tangan, ya, wallahu a'lam. Ya, ada lagi? Silakan. Ya, kalau kaos kaki boleh. Ya, kaos kaki harus. Ya, karena itu bagian yang harus ditutup. Ya. Yang tidak boleh itu hanya tangan dan muka saja. Itu pun hanya waktu tawaf. Ya. Artinya nanti misalnya karena kondisi cuacanya panas, ya. Kan kita kemarin saja di sini pakai masker, nggak ada apa masalah, pakai aja masker nanti, ya, karena panas, cuacanya panas atau debunya banyak, nggak apa-apa pakai masker. Tetapi selesai melaksanakan tawaf, ya, jadi termasuk nanti waktu ihram dari tanggal 8 sampai tanggal 10 itu jangan menggunakan apapun, ya, sesuai dengan yang sudah dijelaskan. Jadi jangan nanti memakai masker dan lain sebagainya, kecuali memang itu dibutuhkan sekali, ya, dibutuhkan dalam artian apa? Ada kondisi-kondisi yang luar biasa, satu panasnya terik sekali, debunya, namanya Arab itu kan tidak seperti kita lembab. Kalau di sana waktu panas-panas kemudian debunya misalnya terlalu banyak, bisa saja kita pakai masker, ya, itu opsional, pilihan saja nanti tergantung kondisi. Tetapi insya Allah aman. 776991. Ya, ini nomor tiang niki, nomor HP
kalau memang tinggal bilang saja, tiang niki jamaah cakra, jamaah haji, silakan saja nanti bertanya apa saja yang bisa kaitannya dengan manasik. Ada yang lain? Ya, mana persiapan tadi yang kita haji tadi? Ya, ini Bunda, Bapak Ibu, ibadah haji dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. 1, besok tanggal 8 itu, ya, 8 Zulhijjah. Kalau aturannya dulu di zaman Rasul itu, ini disebut dengan hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu berangkatnya ke Mina, tetapi oleh pemerintah Indonesia tidak mengambil tarwiyah. Ya, kenapa? Karena faktornya banyak. 1, keselamatan. Yang kedua, supaya lebih mudah dikoordinir jamaah haji. Ya, karena kalau hari tarwiyah itu tanggal 8 itu, dulu Rasul itu langsung ke Mina. Minanya sebentar langsung berangkat ke Arafah. Nah, pemerintah Indonesia meniadakan yang namanya tarwiyah itu bukan tanpa alasan. 1, karena memang alat transportasi itu perlu kesiapan. Kemudian jamaah haji Indonesia itu banyak sekali, ya, untuk mengaturnya sebentar-bentar di sini situ itu agak berat. Maka ini adalah menjadi kebijakan pemerintah Indonesia, dan bila mana kita ikut pun tidak ada keliru, tidak ada masalah. Nah, biasanya nanti oleh maktab itu akan menawarkan siapa di antara jamaah kloter ini yang akan mau berangkat ke Mina tarwiyah, itu akan disiapkan segala-galanya, ya, supaya didata untuk dia bisa disiapkan makanan di Mina, tenda di Mina, dan kebutuhan lainnya. Tetapi biasanya membayar itu dari pemerintah Saudi, membayar sekitar 250 rial untuk pergi ke tarwiyah. Maka kalau kita nggak keikut tarwiyah, boleh apa tidak? Boleh, karena kemaslahatan. Jadi karena ini perkara sunnah, karena bukan menjadi rukun haji. Rukun hajinya itu adalah wukuf, maka pemerintah Indonesia itu mengambil inisiatif untuk mengambil rukunnya. Jadi tidak ada yang keliru, ya. Cuma itu gambarannya. Kalau besok misalnya ada tawaran, kalau mau itu pun ada standarnya, harus sekian banyak orang dan dia harus membayar, dan itu sekitar 250 rial Saudi, sekitar 1 juta untuk paket yang sebentar itu. Nah, kita yang langsung berangkat menuju Arafah, maka di tanggal 8 itu pastikan Bapak Ibu sudah bersuci, mandi dan berwudu, ya. Kemudian berpakaian ihram. Kok sudah sampai di sana? Tadi kita berbicara tamattu dulu, ya. Tapi sudah kemarin tamattu enggak? Sudah, ya. Nah, nanti diulang-ulang lagi nggak ada masalah. Jadi ulang lagi, jalan lagi nggak ada masalah, supaya lebih paham, ya. Nah, kita anggap saja sekarang ini sudah selesai. Berarti kita sedang menunggu waktu untuk menunggu tanggal hajinya, mulai dari tanggal 8 Zulhijjah. Salat sunat ihram di mana dilakukannya? Di hotel, ya. Apakah di musholla hotel atau di kamar, ya. Biasanya nanti akan, nih Bapak Ibu, akan diingatkan oleh ketua kloter. Kenapa? Karena untuk berangkat ke Arafah itu taraddudi. Taraddudi itu artinya bergantian. Jadi jangan sampai begitu tanggal 8 itu sudah siap dari pagi, padahal jadwal kita itu bisa saja setelah zuhur. Maka penting sekali mendengar perintah, arahan dari ketua kloter. Oh, kloter kita untuk Mataram, kita dapat jatah hari tanggal 8 itu mulai bergerak jam 3. Berarti kan tidak harus dari pagi. Jangan sudah dari pagi sudah siap, wah lelah, wah niat berjulu, wah leleh terus. Jangan. Jadi ikuti aturan, aba-aba, perintah dari kloter. Ibu-ibu, bapak-bapak, anjuran kami mandinya nanti dimulai misalnya
dia bilang jam 11. Kemudian bersiap-siap, kemudian selesai sholat, ya, jamak takdim, jamak qasar takdim, kemudian nanti turun ke bawah, baru kita berangkat. Untuk apa tujuannya? Karena kita memang menunggu antriannya, dan menunggunya itu biar tidak capek, sehingga waktu mau berangkat sekitar setengah jam, bolehlah di bawah, setengah jam. Jangan sampai tinggal 5 jam sudah di bawah, sehingga nanti ngeremon mesak, apa nih kelelah nganti. Nah, jadi dosa doang. Kita dapat dosa saja. Nah, Bapak Ibu, setelah kita sholat sunnah 2 rakaat, barulah kita masuk ke niat haji. Niat hajinya apa? Labbaik Allahumma hajjan. Setelah itu Bapak Ibu perbanyaklah talbiyah, terus talbiyah. Coba sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. 1, 2, 3. Labbaik Allah, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah yang akan menjadi doa-doa, ya, bacaan-bacaan setiap kita sedang berihram. Maka itulah yang harus diperbanyak, ya. Berangkat ke Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah sembari berdoa. Sepanjang perjalanan membaca talbiyah, membaca selawat dan berdoa. Terus Bapak Ibu, walaupun Arafah itu dekat dari Mekah, tetapi karena padatnya, karena semua orang sudah bergerak, maka tentu di situ perlu kesabaran. Ya, kesabaran. Hati-hati. Oh, jangan jalan, tidak boleh jalan. Jadi tidak ada yang boleh jalan. Semuanya ikut aturan dan semua harus mengikuti rombongan. Jadi kalau ada nanti salah satu regu hilang anggotanya, ketua regunya dijewel. Kalau banyak nanti rombongannya bermasalah, ya. Jadi mohon maaf, mungkin sudah nanti akan dibentuk oleh panitianya regu itu 11 orang, ya, 10 anggota, 1 ketua, kemudian nanti di dalam 45 itu 1 rombongan. Itu adalah teman-teman. Makanya mohon maaf, nanti begitu sudah ada regunya, tolong komunikasi yang baik, ya. Dendek kena arutio dengan pandang salah, saluran baik, karena kebetulan bergerup dengan napi dengan getap. Tidak boleh. Dari sekarang kita ini satu kesatuan. Kalau memang itu sudah ketentuannya, maka itu saudara kita, ya. Tidak boleh memilah-memilih. Karena disinilah sebenarnya proses mabrur itu juga ditentukan dari saat ini, ya. Bagaimana cara kita dengan kelompok, dengan regu, dengan rombongan, itu sudah harus dari sekarang itu sudah harus kita menghadirkan kebersamaan. Kemudian Bapak Ibu membayar tasbih, talbiyah. Ingat, nyampenya kita itu kadang-kadang sore, ya, sore. Mudah-mudahan lancar, tidak ada masalah. Karena waktu itu tiang berangkat 2018, 2019 juga berangkat. Yang ingat sekali bawa rombongan, tiang bawa 1 kloter Lombok Barat 2018.
2019 yang bawa ONH Plus. Itu subhanallah sedang kita 2018 itu sedang bermasalah, sedang ujian berat di Lombok. Waktu itu gempa. Ingat sekali di rombongan tiang, di kloter tiang, ada yang sedang nelpon nangis-nangis. Ya, balen tenonin kan macam nangis ero asik. Ada lagi yang tiang punya teman berangkat haji itu sekaligus selamatan haji, selamatan rumahnya 2 lantai di KLU. Ternyata dipotret lagi rumahnya yang 2 lantai itu sudah hancur. Sedih. Nah, itu sedang mau maghrib itu, Bunda, Bapak Ibu, sedang mau maghrib. Subhanallah. Jedar, jeder, jedar, jeder. Angin kerasnya luar biasa di Arafah. Angin yang berhembus kencang itu kayak orang nendang. Jedar, jeduk, aduh. Akhirnya apa? Tiang sebagai pemimpin ibadah, yuk semuanya masuk ke tenda, kita sholat maghrib. Itu sholat maghrib, sudah tiang sholat, sedang sholat, kedengaran di tenda sebelah, di belakang itu kan tendanya luar biasa kuatnya, besi-besi ya. Ini orang getap lebih paham, besi-besi sebelah itu keras. Tapi kok sakit keras angin, terik yang di atas tuh dek, ada yang kena jamaah tiang. Surat zikir belum dan zikir hadin sandi masalah, itu pun tetap masalah. Karena kekhawatiran, satu khawatirnya di Lombok sedang gempa, di sini angin kencang, walhasil sampai-sampai jamaah, yuk kita pindahkan evakuasi ke tenda yang lain, nggak mau. Sampai kita minta dari tim perumahan untuk memperbaiki. Artinya apa? Kondisi-kondisi seperti ini bisa saja terjadi. Ya, angin yang kencang, kemudian debu yang berterbangan, itu bisa-bisa saja. Maka Bapak Ibu nanti nyampenya itu sekitar sore, ya, sore atau siang tergantung awal pemberangkatan dari Mekah. Apa yang dilakukan? Tidak ada ibadah spesial di situ, nggih, kecuali kita hanya mengikuti komando. Misalnya sekarang mau masuk maghrib, ya sudah, siap-siap sholat maghrib, isya, kemudian nanti ngaji. Hanya itu saja, karena kita belum masuk wukuf. Karena kita sampai di sana itu sore tanggal 8, mau masuk tanggal 9. Di malam tanggal 9 nggak ada kegiatan, kecuali kita saja, ya sudah. Kita yang berpikir, oh ini tempat yang mulia, tempat wukuf, tempat orang-orang ibadah, maka kita lebih banyak berdoa di situ. Doakan anak-anaknya, ya, cucu-cucunya, semua berdoa di situ. Nggih? Nah, yang agak berat Bapak Ibu, karena Arafah itu tempat berhimpunnya semua orang. Biasa yang berat itu urusan kamar mandi. Ya. Di situ diuji benar kesabaran kita. Bayangkan kita sudah kebelat ngantrinya 20 orang. Hai msili, hai msuruh, aku bejulu, pada entat melek. Maka selalu tiang katakan, wahai jamaah haji yang budiman, Anda kalau niatnya menunggu antrian itu akan lama. Tetapi sembari menunggu antrian, apakah di Mina besok, di Muzdalifah atau di Arafah, sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan antrian tiang niki ya Allah ya jadi penggugur dosa, ya basa. Ya Allah, mudah-mudahan antrian ini ya Allah Engkau angkat derajat hamba ya Allah. Ya langan hamba mau pahala ya Allah, berdoa sambil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, lamun menuk den terasa ngantri. Nasa lagu lamun nganga doang berjulu doang la ilaha illallah. Lagu lamun astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, sang ye langat kekurangan dosa ke Allah. Sang ye langat tepriri niki ya Allah, sang ye langat ampunan. Nah, ingat nggih? Itu semua pasti kita alami. Kenapa? Karena tiang sudah mengalami. Karena kalau kita menganggapnya ngantri agak berat, tapi kalau kita itu bagian daripada ibadah, maka insya Allah tidak ada yang terasa berat, bahkan semuanya akan menjadi ladang pahala. Lanjut, slide yang ke-30. Nah, pelaksanaan wukuf Allah tanggal 9 pagi itu belum mulai.
Jadi proses wukuf itu ingat, memang ya tanggal 9, tetapi mulainya dari tergelincir matahari. Karena itu waktu zuhur itulah mulai wukuf. Jadi kalau pagi itu nggak ada. Bapak Ibu boleh misalnya kalau segar-segar sehat-sehat boleh keliling di Arafah. Tapi jangan lupa ajak teman yang lain supaya nanti ada yang saling mengingatkan, ada teman bicara. Jadi misalnya sama kelampan, ambil gelem dari diri melaut. Jangan sampai bepergian yang tidak jelas. Jadi nggak apa-apa pagi-pagi itu boleh sambil mau lihat-lihat kondisi Arafah untuk menyemangati diri semakin segar, boleh keliling karena belum. Nah, barulah nanti akan diinformasikan oleh petugas, Bapak Ibu sebentar lagi kita akan mau melakukan wukuf. Jadi begitu jam 12 itu sudah ada di tenda semua. Ya. Itu boleh kalau dalam pelaksanaannya boleh khutbah duluan atau sholat dulu baru khutbah, boleh. Jadi tidak ada masalah, ya. Yang penting nanti di situ adalah kita mendengarkan khutbah wukuf. Dan biasanya tiang, insya Allah kalau sudah di Arafah itu pasti menangis semua, ya. Dan tiang buat juga jamaah pasti menangis, ya. Karena memang suasananya, suasana di mana kita berada dalam satu kawasan, sama-sama menggunakan pakaian ihram, niatnya juga sama, tujuannya sama, dan berada di tempat yang seperti itu biasanya kita akan benar-benar introspeksi diri di situ. Di situ sedihnya ada, bahagianya ada, pokoknya campur baur. Ya, sedih ya, karena kita selama ini sudah diberikan nikmat, ternyata masih banyak di antara kita yang lupa diri, kufur kepada Allah dan lain sebagainya. Ya, kita bersyukur bahwasanya kita bisa hadir di tempat-tempat yang mulia seperti tadi. Nah, jadi di situ nanti akan dipandu oleh petugas, sholat, kemudian jamak qasar, kemudian nanti khutbah. Setelah khutbah itu sebentar saja, paling setengah jam. Setelah itu apa? Karena itu adalah waktu yang paling mustajab. Paling baik itu adalah Al-Hajju Arafah. Jadi waktu-waktu wukuf di Arafah itu yang paling baik. Maka perbanyak zikir di situ, perbanyak tasbih di situ, perbanyak istighfar di situ, perbanyak sholawat. Karena kalau pembimbingan itu hanya sebentar saja, dibimbing waktu sholat, kemudian ada khutbah, setelah itu diberikan sendiri-sendiri untuk melakukan ibadah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak boleh silahkan terus, atau yang punya Quran, baca Quran juga silahkan. Ya. Sampai kapan? Itu sebentar saja. Kalau misalnya mulai jam 12, jam 3 itu sudah selesai wukuf. Ya, sudah selesai masa wukuf itu. Ya. Jadi setelah itu, setelah jam 3 atau jam 4 akan dikomando oleh petugas akan bersiap-siap menuju Muzdalifah. Jadi menuju Muzdalifah itu sama posisinya dengan wukuf, yaitu taraddudi. Kita juga pakai antrian. Jadi jangan sampai wayat ya lampak nani, misal langsung wah nunggu di depan itu. Jangan menunggu di depan. Semuanya pakai antrian. Nanti akan dikasih tahu, oh kita ini rombongan atau kloter kita, insya Allah dapat jatahnya itu sebelum maghrib. Maka sebelum maghrib itulah kita keluar. Ya, syukur-syukur misalnya nanti berangkatnya dapat jatahnya itu setelah maghrib, berarti bisa sholat maghrib di jamak takdim dulu di Arafah. Kalau tidak bisa, nanti bisa sholat di Muzdalifah. Ya, jadi itu prosesnya. Jadi semuanya pakai antrian. Nah, di Muzdalifah itu apa yang dilakukan? Tidak ada ibadah yang khusus. Maka tiang ingatkan, mohon maaf, tolong nanti di Muzdalifah itu bawa sejadah. Ya, bawa sejadah atau tikar yang agak lebaran sedikit, karena memang Muzdalifah itu tidak ada tenda dan tidak ada alas. Kalau toh misalnya ada alas, itu adanya di bagian depan saja. Misalnya ini pintu keluar, ya, hanya di sini saja yang dapat karpet. Seluas ke sana itu nggak ada karpet. Maka kita nanti akan agak kewalahan, ya, karena kita pakai pakaian ihram supaya tetap bersih. Mungkin boleh sejadahnya dilepas.
Karena mungkin ada yang mau sholat hajat sambil menunggu. Karena kita di situ kan mabit. Mabit itu kan lama. Mabitnya itu mungkin yang mau sholat, ya silakan saja. Misalnya mau di situ nanti mau tahajud, ya, karena malamnya, atau sholat hajat, silakan aja, nggak ada masalah, ya. Supaya ada tempat duduknya, tempat istirahatnya juga bisa. Yang penting di situ kita hanya mabit saja. Mabit itu berdiam. Tidak ada ibadah yang khusus yang akan dilakukan. Tetapi ingat, karena ini adalah tempat-tempat berkah, tempat-tempat mulia, maka gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan taqarrub, pendekatan kepada Allah. Apakah itu berzikir, memperbanyak tasbih dan lain sebagainya. Sampai menunggu giliran keluar dari Muzdalifah. Tetapi insya Allah Bapak Ibu akan kita rasakan suasana yang nikmat sekali begitu akan melihat Muzdalifah. Dan tiang setiap kali melihat Muzdalifah selalu terenyuh, selalu nangis. Kenapa? Yang tiang bayangkan, inilah posisi manusia di hadapan Allah, seolah-olah kita sudah berada di padang mahsyar. Semuanya putih, tidak ada yang pakai tenda. Mau kaya, mau miskin sama, tidur semuanya. Itu marak pindang, ruan, putih semuanya. Jadi sudah nggak ada bedanya, karena sepanjang jalan itu sudah Muzdalifah, ya. Jamaah dari Iran, dari Irak, dari Qatar, dari Eropa, semuanya tumpah ruah. Indonesia di sini, dan itu subhanallah. Kalau kita benar-benar pikirkan, ya Allah, disinilah manusia itu lemah di hadapan Allah. Tidak ada apa-apanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya nanti setelah menjelang pertengahan malam di Muzdalifah itu akan digerakkan sesuai dengan antrian lagi, yaitu proses berangkat ke Mina. Ini pertanyaan dari Bapak tadi, boleh nggak kita jalan? Tidak boleh, walaupun itu dekat. Ya, kenapa? Karena sudah disediakan bus, dan bus itu insya Allah lancar. Kenapa? Karena dia berangkat mengantar balik lagi, dan itu tidak ada bus yang lain. Maka sabar saja menunggu, ya, karena proses keluarnya kita dari Muzdalifah itu dimulai setelah pertengahan malam. Ya, jadi nanti jam 1, jam 2 itu sudah bergerak. Makanya ada orang yang pernah tahun 2018 jam subuh sudah di Mina. Kemudian tahun 2019 subuhnya tiang di Muzdalifah, tiang diangkut setelah matahari terbit. Ya, ini menunjukkan apa? Tergantung jadwal-jadwal kita. Nggih. Nah, misalnya kalau kita sampai misalnya subuh di Mina, maka sholat subuh dulu, nanti baru diberikan aba-aba atau isyarat oleh kloter. Nih, setelah kita sholat subuh, kita akan berangkat menuju Jamarat, ya, untuk melontar Jumratul Aqabah. Jadi pada waktu itu hanya kita melontar Jumratul Aqabah saja. Jadi yang ketiga, yang paling besar, hanya itu, sekali itu saja. Nah, setelah kita melontar Jumratul Aqabah, bolehlah kita tahallul awal. Ya, kalau sudah tahallul itu berarti sudah ganti pakaian, sudah balik ke Mina lagi, sudah kapan-kapan ada waktu sesuai dengan kelonggaran kesepakatan mau tawaf ifadah, silahkan. Yang penting sudah aman dulu. Ya, karena bisa dibayangkan dari tanggal 8 itu full kita pakai ihram, 9 masih pakai ihram, 10 terasa sekali nikmat membuka ihram, karena memang setelah sekian hari tentu pakaian itu kotor dan lain sebagainya. Jadi sampai di situ kita sudah tahallul awal, maka tinggal menunggu hari-hari atau mabit di Mina dan siangnya melontar jumroh, ya. Maka kita nanti tanggal 11 melontar lagi, tanggal 12 melontar lagi, ya. Itulah yang disebut dengan nafar awal. Kalau mau nambah sekali lagi,
berarti itu nafar tsani, ya. Nah, setelah nafar awal atau nafar tsani, barulah misalnya ke Masjid Haram untuk melakukan tawaf ifadah. Maka selesai tawaf ifadah dan sa'i, ya sudah, selesailah kita hajinya. Itulah yang disebut dengan tahallul tsani, ya. Jadi itu bedanya antara tahallul awal dan tahallul tsani. Saya pikir demikian dulu penjelasannya, nanti diulang-ulang lagi. Besok materi yang lain tetap diulangi lagi, ya. Yang semakin kuat, ya. Mungkin nanti terakhir juga akan ada mungkin praktiknya langsung di asrama haji supaya akan lebih paham lagi Bapak Ibu tentang pelaksanaan ibadah haji. Saya pikir demikian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang pas, kurang berkenan. Kalau ada pertanyaan satu atau dua boleh. Habis ini Tiang sebenarnya bawa mobil untuk berangkat ke Senggigi, tapi saya bilang sama fotografer kita pakai motor aja biar cepet, ya. Jadi kita dari sini ke Senggigi, di masjid besar di Senggigi, nanti pengajian maghrib sampai isya. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.